Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Hilmi Roifi dengan NIM akhir 51. Hari ini saya akan memaparkan jawaban dari UTS batubara. Baik, untuk soal yang pertama, penjelasan proses metamorfosa batubara yang berkaitan dengan genesa dan geologi batubara. Baik, SWAM atau rawa, jadi akumulasi tumbuhan yang mati terendam di daerah rawa dalam kondisi anaerobik atau kondisi tanpa oksigen. Kemudian diuraikan oleh bakteri ke dalam tanah, lalu akan terbentuk lapisan gambut. Pit atau gambut itu sendiri, tahap ketika sisa-sisa tumbuhan yang terakumulasi tersimpan dalam kondisi bebas oksigen atau anaerobik di daerah rawa dengan sistem pengeringan yang buruk dan selalu tergenang air pada kedalaman 0,5 hingga 10 meter. Jadi tumbuhan yang membusuk akan mengeluarkan unsur H, N, O, dan C dalam bentuk senyawa CO2, H2O, dan tumbuhan NH3 untuk menjadi humus. Kemudian, bakteri anaerobik dan fungi akan mengubahnya menjadi gambut. Lalu ada lignit, tumbuhan yang terus menumpuk akan menekan bagian bawah gambut dengan masanya dan menyebabkan peningkatan suhu. Memiliki kandungan air dan volatil yang lebih rendah, serta kalori yang lebih tinggi. Lalu ada bituminus, jadi terbentuk dari dekomposisi lignit dengan tekanan dan panas yang terus-menerus akan mengubah lignit menjadi bituminus coal atau batu bara lunak dengan kadar karbon sekitar 86% karbon. Lalu ada antrasit, terbentuk dari dekomposisi bituminus dengan pengaruh dan panas tekanan yang sangat tinggi, kandungan karbon tertinggi, kalori terendah, dan volatil yang sangat rendah. Lalu ada soal kedua yang formasi pembawa batu bara. Jadi pada peta menunjukkan bahwa cekungan batu bara di Indonesia umumnya terletak di daerah yang pertama ada pesisir, cekungan Sumatera Selatan, Barito Kutai, dan Tarakan terletak di dekat pantai. Lalu yang kedua ada paparan Sunda. Cekungan Ombilin, Bengkulu, dan Jawa Barat terletak di paparan Sunda, yang dulunya merupakan daratan luas. Lalu yang ketiga ada cekungan antar pegunungan. Cekungan Sentral Sumatera dan Medan terletak di cekungan antar pegunungan. Contoh cekungannya, yang pertama ada cekungan Sumatera Selatan, terbentuk pada periode Karbon hingga Peram dengan kondisi lingkungan rawa gambut. Lalu yang kedua ada cekungan Kutai, terbentuk pada periode Miosen dengan kondisi lingkungan delta dan rawa. Lalu yang ketiga ada cekungan Jawa Barat, terbentuk pada periode Oligosen hingga Miosen dengan kondisi lingkungan dan danau dan rawa. Lalu contoh formasinya, yang pertama ada formasi lahat, terletak di daerah Sumatera Selatan, mengandung batu bara dengan kualitas subbituminus dan bituminus. Yang kedua ada formasi Tanjung, terletak di daerah Kalimantan Selatan, mengandung batu bara dengan kualitas lignit dan subbituminus. Lalu yang ketiga ada formasi Warukin, terletak di daerah Kalimantan Timur, mengandung batu bara dengan kualitas subbituminus dan bituminus. Lalu yang keempat ada formasi Ombilin, terletak di daerah Sumatera Barat, mengandung batu bara dengan kualitas antrasit. Lalu soal nomor 2, penjelasan komponen batu bara berkaitan dengan parameter kualitas dan peringkat batu bara. Jadi, batu bara tersusun dari 3 komponen. Yang pertama ada total air. Jadi, moisture pada batu bara adalah air yang menguap dari batu bara ketika dipanaskan hingga suhu 105 sampai 110 derajat Celcius. Ada 2 jenis moisture dalam batu bara. Yang pertama ada inherent moisture dan adherent moisture. Jadi, inherent moisture itu terikat secara fisik di dalam pori-pori batu bara, sementara adherent moisture terdapat di permukaan batu bara atau di pori-pori yang lebih besar. Jadi kadar total air adalah jumlah total uap air dalam batu bara, termasuk uap air inherent dan uap air adherent. Lalu ada mineral metal, jadi terdiri dari komponen-komponen yang dapat dibedakan secara kimia dan fisika. Mineral tersusun dari abu dan zat anorganik. Mineral yang paling banyak ditemukan pada batu bara yaitu kaolin, pirit, dan kalsit yang meningkatkan kandungan silika dan berbagai senyawa silikon lainnya, seperti aluminium oksida, besi, dan kalsium pada abu atau ash. Lalu ada batu bara murni, terdiri dari zat organik yang mudah menguap, volatil matter, dan kadar karbon tertambat atau fixed carbon. Jadi dari ketiga komponen ini akan menghasilkan kadar air, kadar abu, kadar zat terbang, dan nilai kalori batu bara yang akan ada hubungannya dengan kualitas batu bara, yang dimana jika kadar air, kadar abu, dan kadar zat terbang pada batu bara itu tinggi, maka akan menurunkan kualitas dari batu bara itu sendiri. Sedangkan jika nilai kalori batu bara tersebut tinggi, maka akan meningkatkan kualitas batu bara tersebut. Seperti itu. Lalu soal berikutnya, peringkat batu bara. Jadi, grafik ini menunjukkan hubungan antara nilai kalori batu bara atau fixed carbon dengan peringkat dari batu bara. Seperti yang kita tahu, peringkat batu bara mulai dari lignit, bituminus, subbituminus, sampai antrasit yang ada di bawah ini, horizontal, menunjukkan peringkat dari batu bara tersebut. Lalu yang vertikal ini adalah menunjukkan nilai dari kalori batu bara tersebut. Yang dimana, jika nilai kalori pada batu bara tersebut tinggi, maka otomatis peringkat batu bara yang didapatkan pun tinggi. Lalu, jika peringkat yang didapatkan pun tinggi, maka kualitas batu bara yang didapatkan pun tinggi dan nilai jual pun akan tinggi. Sebaliknya, jika nilai kalori yang didapatkan itu rendah, maka peringkat batu bara yang didapatkan pun rendah,
dan kualitas yang didapatkan pun rendah, dan nilai jual pun akan rendah, seperti itu. Lalu soal ketiga, penjelasan metode high wall atau auger mining dan long wall mining. Untuk yang pertama, high wall atau auger mining. Jadi metode ini di mana bahan galian ditambang di dalam dinding tambang terbuka yang telah mencapai batas lubang akhir. Biasanya digunakan pada penambangan batu bara, sehingga nantinya akan mengebor lubang pada dinding. Umumnya penambangan auger digunakan untuk mengekstraksi batu bara melebihi apa yang dapat diakses melalui penambangan strip kontur. Penggunaan metode ini terbatas dan biasanya dilakukan pada lapisan batu bara horizontal atau sedikit miring. Jadi auger mining dapat membuat lubang hingga 500 feet pada high wall tergantung pada kondisi dan jenis auger yang digunakan. Lalu ada long wall mining, jadi merupakan sistem advancing mining dan retreat mining di mana pada proses pekerjaannya menggunakan suatu alat yang bernama drum cutter. Perbandingan antara recovery hasil penambangan dengan menggunakan metode penambangan long wall ini, yaitu lebih besar dari recovery hasil penambangan menggunakan metode room and pillar. Pada metode ini, penambangan dilakukan setelah terlebih dahulu membuat 2 buah lorong penggalian pada suatu blok lapisan batu bara. Lorong yang satu terhubung dengan lorong peranginan utama atau main shaft intake, berfungsi untuk menyalurkan udara segar serta untuk pengangkutan batu bara. Lorong ini disebut dengan main gate, sedangkan lorong satunya lagi yang disebut dengan tail gate terhubung dengan lorong pembuangan utama atau main shaft outtake atau exhaust, berfungsi untuk menyalurkan udara kotor keluar tambang serta untuk pengangkutan material ke lapangan penggalian atau working phase. Lalu nomor 4, penjelasan tentang fenomena reduksi batu bara menyangkut impact, atrisi, shear, dan kompresi, lalu tujuan reduksi batu bara, lalu yang terakhir penggunaan alat reduksi batu bara di industri. Baik, untuk yang pertama ada tumbukan atau impact, jadi benda yang bergerak tubrukan seketika dari satu terhadap yang lain. Maksudnya apa? Jadi ketika batu bara ditambang, diangkut, dan diproses, batu bara tersebut mengalami benturan dan gesekan yang menyebabkan pecahnya batu bara menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Lalu ada atrisi yang kedua, atau attrition, akibat pergeseran dua permukaan keras terhadap suatu material. Jadi, gesekan antar partikel batu bara selama penanganan dan transportasi menyebabkan keausan dan pengurangan ukuran partikel. Dan ketiga, pemotongan atau shear terdiri dari pengaruh pemotongan pemangkasan, yang dimana ini adalah berlawanan dari gaya gesekan atrisi. Jadi, aliran batu bara dalam silo, hopper, dan chute dapat menyebabkan gesekan antar partikel yang menghasilkan pengurangan ukuran. Lalu yang keempat ada kompresi atau compression, ketika material dijebak di antara dua permukaan keras dengan meningkatkan tekanan terhadap satu dengan yang lain. Maksudnya adalah di sini tekanan yang diberikan pada batu bara selama penyimpanan dan transportasi dapat menyebabkan pemadatan dan pengurangan ukuran partikel. Lalu ada tujuan reduksi dari batu bara itu sendiri. Yang pertama terkait dengan mineral, jadi membebaskan atau meliberasi mineral berharga dari material pengotornya. Lalu yang kedua berkaitan dengan ukuran, jadi menghasilkan ukuran dan bentuk partikel yang sesuai dengan kebutuhan pada proses berikutnya. Lalu yang ketiga ada berkaitan dengan partikel, jadi memperluas permukaan partikel agar dapat mempercepat kontak dengan zat lain, misalnya reagen flotasi. Lalu ada alat yang digunakan pada industri tambang. Yang pertama ada crusher. Jadi crusher adalah alat yang digunakan untuk memecah batu bara menjadi potongan-potongan yang lebih besar. Crusher tersedia dalam berbagai jenis, seperti yang pertama jaw crusher, yang ini. Crusher ini menggunakan dua rahang yang bergerak untuk memecah batu bara. Lalu ada gyratory crusher, yang ini. Crusher ini menggunakan cone yang berputar untuk memecah batu bara. Lalu yang ketiga ada impact crusher, yang ini. Crusher ini menggunakan palu yang berputar untuk memecah batu bara, seperti itu. Lalu ada pulverizer. Jadi pulverizer adalah alat yang digunakan untuk memecah batu bara menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Pulverizer tersedia dalam berbagai jenis, seperti ball mill, yang ini ball mill, menggunakan bola baja untuk memecah batu bara. Lalu ada rod mill, menggunakan batang baja untuk memecah batu bara. Lalu ada air classifier. Jadi alat ini menggunakan aliran udara untuk memisahkan batu bara yang halus dari batu bara yang kasar. Lalu yang terakhir ada screen. Jadi screen ini adalah alat yang digunakan untuk memisahkan batu bara berdasarkan ukurannya. Screen tersedia dalam berbagai jenis, seperti yang pertama ada vibrating screen, jadi yang ini. Screen ini menggunakan getaran untuk memisahkan batu bara. Lalu ada rotating screen, jadi screen ini menggunakan putaran untuk memisahkan batu bara. Lalu yang terakhir ada gravity screen, sesuai namanya, jadi menggunakan gravitasi untuk memisahkan batu bara tersebut, seperti itu. Baik, lalu ini ada sumber informasi yang saya gunakan dalam pembuatan PPT ini. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.